Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam pelajaran matematika. Baik anak-anak, pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran tentang himpunan. Nah, apa yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama adalah himpunan berhingga, himpunan tak berhingga, himpunan kosong, himpunan semesta, dan yang terakhir adalah diagram Venn. Nah, anak-anak bisa menyiapkan sambil menyimak video, yaitu buku paket, buka halaman 122 sampai dengan 130. Jangan lupa juga sediakan buku catatan untuk mencatat hal yang penting. Jelas? Baiklah, sudah siap untuk belajar? Mari kita mulai. Yang pertama tentang himpunan berhingga. Apa itu himpunan berhingga? Himpunan yang memiliki banyak anggota berhingga. Artinya berhingga itu dapat dihitung. Jadi anggota-anggotanya dapat dihitung. Langsung saja ke contoh misalnya. Himpunan A adalah bilangan asli kurang dari 5. Masih ingat anak-anak? Bilangan asli itu mulai dari berapa? Betul, mulai dari 1. Maka kalau kita data anggotanya, himpunan A adalah ada 1, 2, 3, 4. Ingat, kurang dari 5. 5 tidak masuk sebagai anggota. Karena bilangan asli mulai dari 1, ya cukup dituliskan 1, 2, 3, 4. Nah, dari sini kita dapat menentukan banyaknya anggota himpunan A atau dituliskan dengan NA hanya di dalam kurung sama dengan 4. 4 dari mana? Kita hitung 1, 2, 3, 4. Nah, ini karena hanya terdiri dari 4 anggota, maka dikatakan himpunan berhingga. Yang kedua, himpunan B, himpunan X di mana X kurang dari 15 dan X bilangan ganjil. Ini adalah himpunan yang dinyatakan dengan notasi. Ini pertemuan minggu yang lalu. Kalau di data anggota-anggotanya dari himpunan B, ingat bilangan ganjil, anggotanya 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan 13. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anggota. Dengan demikian, banyaknya anggota himpunan B atau NB sama dengan 7. Karena hanya 7, maka juga masuk dikatakan sebagai himpunan berhingga. Mudah ya anak-anak? Bisa dimengerti? Oke. Kita lanjut ke himpunan tak berhingga. Tentu lawannya dari berhingga. Himpunan yang memiliki banyak anggota tak berhingga, tidak terbatas, tidak dapat dihitung. Contoh yaitu himpunan A bilangan asli. Hanya dikatakan bilangan asli. Maka kalau dinyatakan anggota-anggota himpunannya 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Dan seterusnya titik 3 ini. Artinya sampai berapa? Ya tidak terbatas. Sehingga karena tidak terbatas tidak bisa dihitung. Banyak anggota himpunan A, NA sama dengan tak terhingga atau tak berhingga ya boleh. Demikian. Jadi tidak terbatas, tidak dapat dihitung. Yang kedua, himpunan B. Saya nyatakan juga dengan notasi himpunan X di mana X kurang dari 5 dan X bilangan bulat. Ingat bilangan bulat ada positif, negatif, dan 0. Kalau kita nyatakan dengan mendata anggota-anggotanya adalah
Ingat, 5 tidak ikut berarti 4, 3, 2, 1, 0, min 1, min 2, dan seterusnya. Kita juga tidak mungkin akan menuliskan dengan lengkap. Maka tak berhingga ke kiri, bilangan negatif. Sama di sini, anggotanya banyaknya itu juga tak terhingga atau tak berhingga. Itulah anak-anak perbedaan antara himpunan berhingga dan tak berhingga. Paham? Oke. Lanjut berikutnya. Yang kelima adalah himpunan kosong. Suatu himpunan yang tidak memiliki anggota. Ingat, tidak memiliki anggota. Bukan himpunan nol, bukan beda kosong dengan nol, berbeda ya. Oke. Dinotasikan atau dilambangkan dengan satu, huruf kurung kurawal buka tutup, lambang kurung kurawal buka tutup yang di dalamnya tidak ada anggotanya, atau nol kemudian dicoret. Bisa ini, bisa ini. Cara menuliskan himpunan kosong. Oke. Sebagai contoh misalnya, himpunan asli kurang dari 1. Ingat tadi, masih ingat? Bilangan asli pada mulainya dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Di sini dikatakan kurang dari 1. Apakah anak-anak bisa menemukan himpunan asli kurang dari 1? Ya tentu tidak, karena bilangan asli mulai dari 1. Maka ini dinyatakan sebagai himpunan kosong. Yang kedua, himpunan persegi yang mempunyai sudut 45 derajat. Coba anak-anak amati persegi atau persegi panjang yang ada di sekitar anak-anak. Bisa buku, bisa apa yang bentuknya persegi atau persegi panjang. Kira-kira sudutnya berapa? Atau sudutnya bentuknya apa? Betul, sudut siku-siku. Siku-siku berapa derajat anak-anak? Iya, 90 derajat. Maka kalau adakah persegi yang sudutnya 45? Ya tentu tidak. Semua keempat sudut besarnya 90 derajat. Berarti di sini juga himpunan kosong. Ya, betul. C. Himpunan bilangan bulat yang lebih besar dari 0 dan kurang dari 1. Lebih besar 0, kurang dari 1. Ada menemukan? Tentu juga tidak. Inilah juga himpunan kosong. Lanjut. Yang berikutnya 6, himpunan semesta. Himpunan yang memuat semua anggota atau objek yang dibicarakan atau dikatakan sebagai semesta pembicaraan. Nah, dinotasikan atau dilambangkan dengan huruf S besar ya. Huruf S besar. Berarti kalau himpunan menggunakan huruf S pasti semesta, karena lainnya bisa menggunakan huruf yang lain. Khusus untuk S pasti himpunan semesta. Himpunan semesta juga disebut himpunan universal atau disingkat dengan U, tetapi jarang dipakai ini. Biasanya ya S. Oke. Contoh misalnya, himpunan A1357. Kira-kira kalau melihat seperti ini, himpunan masuk bilangan apa ini anak-anak? Iya, bilangan ganjil dari 1 sampai dengan 7. Bilangan ganjil 1 sampai dengan 7. Nah, kira-kira himpunan semesta yang mungkin dari himpunan A adalah apa? Yang mungkin berarti bisa disebutkan lebih dari 1. Sebagai contoh, kalau S saya ambil anggota-anggota dari A itu sendiri, itu juga disebut paling tidak anggota S sama dengan anggotanya A. Itu bisa dikatakan semestanya.
minimal ini. Tapi tidak boleh S hanya dituliskan 135 itu ya nggak boleh. S harus anggotanya mencakup semua anggota dari A. Oke. Atau bisa juga S adalah bilangan ganjil. Karena 1357 kita tahu adalah bagian dari bilangan ganjil. Berikutnya, S bilangan cacah. Karena bilangan cacah mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya, maka himpunan A ini bisa dibuat semestanya dari bilangan cacah. Sangat memungkinkan. Atau S 1, 2, 3 bilangan asli urut 1 sampai dengan 7. Ini juga bisa. Dan tentu masih banyak bisa dibuat semesta yang mungkin yang lain dari himpunan A itu sendiri. Memahami ya? Oke. Jadi semesta itu semesta pembicaraan biasanya ya lebih anggotanya lebih lengkap dibandingkan himpunan A itu sendiri. Kita lanjutkan dengan yang ketujuh. Materi kita hari ini yaitu tentang diagram Venn. Apa itu? Yaitu cara penyajian suatu himpunan dengan gambar atau dengan diagram. Dengan gambar atau dengan diagram. Nah, petunjuk untuk membuat diagram Venn, petunjuk itu ya cara-caranya. Yang pertama, himpunan semesta tadi S digambarkan sebagai persegi panjang dan huruf S diletakkan di kiri atas. Ini adalah himpunan yang paling besar dari himpunannya. Ingat tadi persegi panjang dibuat dulu. Kemudian di sebelah kiri atas letakkan huruf S. Ini mutlak pertama harus dibuat kalau mau membuat diagram Venn. Jadi tidak mungkin tidak ada persegi panjangnya. Tidak mungkin. B. Setiap himpunan yang ada dalam semesta ditunjukkan dengan kurva tertutup. Apa itu kurva tertutup? Bisa lingkaran, bisa oval, dan sebagainya. Kita lihat misalnya kurva A atau kurva B yang berada di dalam semesta. Karena himpunan A, B atau kurva A dan kurva B ini merupakan himpunan yang ada di dalam semesta. Belum cukup sampai di sini. Yang penting yang ketiga juga. Setiap anggota yang ada ditunjukkan dengan titik. Contoh misalnya A punya anggota 1, maka dituliskan titik 1. Tolong anak-anak melihat matematika itu harus betul-betul lambang-lambang itu diperhatikan, jangan asal-asal nulis. Ya, demikian pula B. Anggotanya misalnya 3, titik 3. Apakah ada anggota yang di luar A dan B tetapi di dalam semesta? Ya bisa saja. Misalnya titik 5 dan seterusnya. Tinggal nanti anggota-anggota dari himpunan itu sendiri apa. Nah, ini catatan yang terakhir, bila anggota suatu himpunan mempunyai cukup banyak anggota, maka anggota-anggotanya tidak perlu ditulis. Jadi merupakan kurva kosong saja bisa terjadi. Karena begitu banyaknya anggota. Itu kira-kira untuk menggambar. Nah, sekarang mari kita terapkan bagaimana kalau kurva yang sebenarnya. Contoh. Nomor 1. Jika diketahui S, ingat S tadi apa? Semesta, anggotanya 1 sampai dengan 9. Kemudian ada himpunan yang lain A, 1, 2, 3, B, 4, 5, 6. Ingat, karena A dan B nanti digambarkan kurva, perhatikan dulu apakah setiap anggota A juga ada di S?
Iya. Apakah anggota himpunan B ada di S? Iya. Ini harus dilihat dulu seperti itu. Kalau ada anggota A dan B yang tidak di dalam S, berarti itu kesalahan. Nah, sekarang mari kita buat diagram Venn-nya. Nah, langkah pertama tadi, buat persegi panjang. Setelah dibuat persegi panjang, berikan huruf S di kiri atas. Selanjutnya, buat kurva dari himpunan A, tuliskan anggotanya 1, 2, 3. Sebelum menggambarkan B, karena B itu anggotanya ternyata berbeda dengan anggota A, maka gambarkan di sebelahnya. B, 4, 5, 6. Nah, ini apakah sudah selesai? Belum. Karena di sini ada anggota-anggota di luar A dan B yang ada di dalam S, yaitu 6, 7, 8, 9. Ini anggota yang belum muncul. Diletakkan di mana? Ya di luar kurva, tetapi di dalam semesta. Misalnya 7, 8, 9. Nah, ini miliknya S, tapi bukan milik A dan B. Jelas ya, anak? Oke. Contoh yang kedua. Jika diketahui S anggotanya sama lah, kita ambil. Berikutnya, A-nya agak berbeda sedikit. 1, 2, 3 tambah 5. B-nya 3, 4, 5, 6, 9. Nah, coba perhatikan anak-anak. Apa yang membedakan contoh satu dengan contoh yang kedua? Dilihat dari S sama A dan B. Kita perhatikan ada anggota A yang juga dimiliki B, yaitu 3, 5. Di sini milik A ada, 3, 5 juga dimiliki oleh B. Sementara tadi contoh satu masing-masing berbeda. Maka ini dalam menggambarkan diagram Venn-nya sama, dimulai dari persegi panjang, kemudian S, gambarkan kurvanya A, yaitu 35. Nah, ingat ada 35 yang dimiliki oleh B, maka kurvanya ini yang membedakan, saling berpotongan. Lingkaran A anggotanya 1, 2, 3, 5. Nah, 35 ini juga miliknya B. Maka tinggal menambahkan anggota B yang lain yang sudah dituliskan di yang dimiliki anggota A. Berarti tinggal 4, 6, dan 9. Nah, ini itu yang membedakan antara gambar 1, contoh 1 dan 2. Lalu ada anggota yang masih belum muncul tetapi miliknya S. Kita tuliskan 7, 8. Masih ada? Cukup tentu. Nah, ini. Itu. Jadi, jangan langsung membuat lingkaran yang terpisah. Ternyata di sini ada anggota-anggota. Karena apa? Anggota yang sama, 35, cukup dituliskan sekali saja. Cukup dituliskan sekali atau tidak boleh menuliskan double. Oke, lanjut. Contoh yang ketiga. Jika diketahui S sama, saya ambil contoh yang sama, S-nya. A-nya saya rubah sedikit. B-nya, nah, coba perhatikan anak-anak. Anggota A dan B, himpunan tersebut. 1, 2, 3. B-nya 1, 2, 3, 4, 5. Ada anggota yang sama juga. 1, 2, 3. Baik itu dimiliki A, tetapi juga dimiliki B. Ditambah dengan 45 pada B. Nah, maka karena semua anggota A itu dimiliki B, maka yang membedakan bukan terjadi perpotongan, tetapi kurva A yang anggotanya 1, 2, 3, tapi sekaligus juga milik B, maka tinggal dibuat kurva B yang lebih besar, karena otomatis A ini juga miliknya B. Tinggal nambahkan anggota yang belum muncul di kurva B, 4 dan 5.
Otomatis anggota B yaitu 1, 2, 3, 4, 5 ada semua. Nah, tinggal kita nuliskan anggota S yang belum muncul. 6, 7, 8, dan 9. Tuh, bentuk diagram Venn yang ketiga. Diagram Venn yang keempat. Jika diketahui, sama, saya ambil contoh yang sama. Lalu A-nya 1, 2, 3, 5, B-nya 1, 2, 3, 5, loh, sama, persis. A dan B, apakah ada kesalahan? Bukan. Karena anggota-anggotanya sama, bagaimana kita akan melihat diagram Venn-nya? Berarti, nah, kurva A itu juga merupakan kurva B. Karena anggota-anggotanya kebetulan sama. Ya sudah, gambar satu kurva saja cukup, diberikan keterangan, ya ini A, tetapi juga miliknya B. Nah, satu kurva cukup karena anggota. Sebenarnya ya himpunan itu sendiri gitu. Tinggal kita nuliskan anggota-anggota yang lain di luar kurva A dan B tetapi milik S. Nah, ini. Tuh anak-anak mulai paham ya? Ya, ini hari ini kita sudah belajar tentang apa tadi? Kita ingat satu himpunan berhingga, himpunan tak berhingga, himpunan kosong, himpunan semesta, dan yang terakhir adalah diagram Venn. Nah, oke, selanjutnya nanti anak-anak yaitu bisa berlatih dengan kuis tentu saja. Silakan nanti sebelum membuka kuis pahami betul, pelajari lagi, boleh memutar videonya kembali atau bisa juga membuka buku paket halaman 122 sampai dengan 130. Terima kasih atas perhatian anak-anak dan selamat belajar.